Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Sugesti. Saya dari jurusan Sistem Informasi yang akan mempraktikkan salah satu mata kuliah yang praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan program Java di Edia NetBeans dengan tugas duanya yaitu pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini disuruh menampilkan output tampilkan ke layar jumlah penghasilan gaji keuangan gaji lembur. Saya akan membuatnya dengan statement if dengan kasus berikut. Kasus ini sama seperti kasus yang kemarin, tapi bedanya kemarin saya tidak secara langsung mempraktikkan program Java-nya. Saya hanya membuat hanya menjelaskan forward dan push kode yang saya buat dan juga program Java yang saya juga buat kemarin. Maka di sini saya akan mempraktiknya secara langsung. Oke, saya mulai. Oke, saya baca dulu biar agak mengingat. Keuangan A, gaji 5 juta, gajinya 5 juta. Oke, kita masuk ke NetBeans. Saya sudah membuat program Java-nya di NetBeans. Saya sudah membuat kliknya langsung dari aplikasinya. Kalau membuat filenya import Java untuk channel ini untuk bisa memasukkan antara golongan untuk bisa menentukan jumlah gaji pokok dan lemburnya. Oke, kita mulai scanner. Kita mulai pertama public class instruksi untuk ini. Public class kalau misalkan beda dari yang judul sama yang di sini, maka akan terjadi error. Contohnya gaji nama kosong, jadi itu. Mulai saja. Scanner ada 3 kali. Scanner, nail scanner, artificial system in titik koma itu memasukkan input dorongan karyawan yaitu dorongan sama seperti yang ada di soal, yaitu ada 3 A, B, dan C. Kalau A kalau nggak salah 5 juta, kalau B 6,5 dan C 9,5 juta. Oke, kita masukkan sistem outprint Anda ketik 2, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Titik koma, titik 2,
2, titik koma di sini, sar dorongan, scanner next, lalu kita masukkan input jam lembur. Jam lembur kalau nggak salah ada 5, yaitu kalau nggak salah pada golongan A, golongan 1 30%, golongan 2 32%, golongan 3 34%, golongan 4 apa ya, lupa. Input sistem itu nanti aja lah. Output masukkan sama tadi, tapi bedanya di sini masukkan jumlah lembur, jam lembur, 1 jam 30%, ditambah 30% masukin, ya habis itu jam lembur, jam lembur. Sorry, agak kelihatan tadi. Then next is the kar di sini kar golongan memakai, kenapa di sini kar golongan sedangkan jam lembur pakai integer? Alasannya golongan itu memakai huruf atau tag panjang, sedangkan integer hanya bisa digunakan pada angka saja, tidak bisa bawakan, tidak bisa pada koma dan huruf. Itu perbedaannya. Ini habis itu kita memakai integer yang lembur, dan integrasi gaji karyawan, instalasi gaji pokok, double pokok maksudnya antara golongan dan lembur di gaji double itu adanya gaji golongan dan gaji lembur 0,6. Lalu kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Gaji pokok berdasarkan golongan itu lalu kita masukkan elemennya gaji if golongan A tanda belakang pembatasnya sama dengan A. Maka gaji pokoknya 5 juta. 5 juta, jangan lupa titik koma. Habis itu kita masukkan lagi elemennya, jangan lupa menggunakan else if biar tidak, karena tidak sama makanya memakai else if. Golongan, sedangkan golongan A, sedangkan golongan B ya, B
Jadi sama dengan dorongan B lebih kecil bukan ini. Jangan lupa jangan salah di sini. Di sini. Lalu maka gaji pokoknya 6,5 juta. Selanjutnya RT jangan lupa titik koma. Jika golongan B golongan, maka golongan B jangan lupa itu gaji pokoknya adalah 95 juta. Koma yang lupa. System of print, kita cantumkan juga system of print or print. Golongan tidak valid. Apabila ada golongan tidak valid, maka print ini mengisi untuk kemudian kalau golongan tidak valid di sini maka akan berbalik, maka program tersebut menghentikan program tersebut jika tidak valid atau mengembalikannya. Kita menentukan jam lembur. Kita menentukan jam lembur berdasarkan jam lembur. Kita menentukan jam presentasi jam lembur berdasarkan jam lembur. Ini jam lembur, ini jam lembur satu, maka presentasi lemburnya. Jika jam lembur satu jam, maka jam lemburnya kalau nggak salah 30%. 30% sama dengan 0,30. 0,30 tidak bisa pakai koma, pakai titik, tidak lihat error. Presentasi.
ini lembur, presentasi lembur, 0,5 jika jam lemburnya 0, jam lemburnya sama dengan 2 itu atau 2 jam, maka presentasinya presentasi lembur 30% kalau di desimalkan jadi 32%, nah kalau misalkan didesimalkan menjadi 0,32%. Lalu kita masukkan lagi RNC di jam lembur sama dengan dia lagi presentasi lembur menjadi 0,34%, menjadi 0,30% kalau didesimalkan. Lalu lagi RCI jam lembur tempat presentasi lembur sama dengan 36%. 36% sama dengan 0,3%. Nah, lagi RC jika jam lembur lebih sama atau lebih dari 5, maka presentasi lembur menjadi presentasi uang lembur menjadi 0,3%, 0,38% secara RC
Outline, 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 coba lembur, coba lembur, yang lembur, yang lembur, tidak tarik, konsentrasi lembur, konsentrasi lembur, konsentrasi lembur, tidak tarik, tidak tarik. Kumbal dan lembur tidak tarik, tapi dan akan diracun. Dan akan dikembalikan jika jam lembur tidak valid. Itu menghitung gaji lembur, yaitu dengan cara double gaji lembur sama dengan gaji pokok tambah presentasi lembur itu saya memasukkan output jumlah total penghasilan. Maka sistem output dan waktu misalkan sampel untuk presentasi
Masukkan gaji. Satu. Masukkan jumlah jam lembur. Jam lembur misalkan 1. Berhasil. Masukkan juga penghasilan 6,5 juta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.